Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi ja'alal ilma bitta'allumi wa arsala lita'liminal anbiya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika rabbi ayyahdurun. Rabbi zidna ilman nafi'an. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ibu-ibu yang saya cintai, para jamaah Rumil Al-Hilya, baik yang asli orang Cinere, Depok, maupun yang jauh rumahnya, insya Allah setiap langkah kaki yang dipermudah sampai ke majelis ilmu ini mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu yang diberikan, suami yang ditinggalkan, anak yang ditinggalkan, rumah yang ditinggalkan, dan semua yang telah dikorbankan untuk hadir ke majelis ilmu ini, mudah-mudahan Allah kasih ganjaran yang berlipat ganda. Karena kalau kita ngaji sama sholat, semakin jauh langkah kita datang ke masjid maupun majelis ilmu, maka semakin banyak setiap satu langkah Allah kasih satu derajat kebaikan. Makanya saya tanya tadi, ibu-ibu yang paling jauh rumahnya dari mana? Tegal. Naik mobil apa jalan kaki? Naik bus ya. Terus kalau naik mobil, naik motor gimana ustazah? Kan gak langkah kaki, tetap putaran mobilnya juga dihitung berkilo-kilo. Ibu-ibu yang rumahnya di sini di Bukit Barisan, yang rumahnya di Limo, jalan kaki dihitung juga sama Allah. Maka semakin banyak langkahnya plus niatnya lillahi ta'ala, insya Allah yang hadir semua mudah-mudahan jadi perempuan yang dirindukan syurga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Kalau ibu-ibu sudah pada megang kitabnya, Nashihul Ibad, ini kitab karangan Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Jadi sama beliau ditulis, kita baca Ummul Quran suratul Fatihah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah, khususan mu'aliful kitab Syekh Syai'unillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina amin. Baik ibu-ibu sekalian, tema kita pagi hari ini lumayan menarik ya. Ketika maksiat terulang kembali, kita semua yang hadir manusia dua yang dia lakukan dalam hidup ini. Fasenya manusia cuma dua hal yang dia lakukan. Kadang dia benar yang dilakuin, kadang salah yang dilakuin. Betul ya? Hari ini dia jadi orang baik, besok bisa jadi orang yang gak baik. Hari ini dia dermawan, besok kadang-kadang pelit. Hari ini dia taat, besok dia maksiat. Jadi cuma dua fase itu saja. Kadang imannya yazid, kadang yangkus. Lagi naik imannya, tiap hari datang ke Rumil dari Senin sampai Jumat gak absen. Tiap hari datang. Kan Rumil Senin sampai Jumat ya. Pokoknya gak absen datang. Bahkan kajian di Masjid Wahdatul Ummah pun dia datang. Lagi yazid, lagi naik imannya. Begitu lagi yang kus turun, ya Allah, menutup yang harusnya ditutup, tahu dia belajar, maka dia lebih mudah mengendalikan hawa nafsunya. Dia mau gibah, padahal ini senang bener yang dia omongin nih. Iya bu, astagfirullahaladzim.
Ibu-ibu gitu nggak kalau mau gibah? Gitu nggak? Baru mau ngomong, astagfirullahaladzim. Kenapa Bu Haji? Nggak jadi. Ya Allah, astagfirullah. Orang yang mudah dan menahan diri, ya, menahan hawa nafsunya untuk melakukan maksiat, dia sudah di tingkatan lawamah, muktasi, tengah-tengah. Kenapa? Dia tahu ilmunya. Kalau tadi di tingkatan ammarah, kenapa dia seringkali diliputi oleh hawa nafsu yang mengalahkan dirinya? Sebab dia nggak tahu ilmunya. Dia nggak belajar. Dia menikmati maksiat yang berulang kali dia lakukan terus. Emang ada dosa yang kadang susah bener kita tinggalin, Bu? Itu udah jadi habit, kebiasaan sehari-hari. Maka nanti ada tips-tips bagaimana sih biar kita nggak mengulang maksiat yang sering kita lakukan. Tingkatan kedua lawamah. Tingkatan yang ketiga mutmainnah. Ada nafsu yang paling atas. Ini biasanya nafsu yang dimiliki oleh para anbiya, para nabi, para ulama, orang-orang solih. Sabikun bil khairat. Orang kalau nafsunya sudah tingkatan mutmainnah, kerjaannya pengen fastabikul khairat, melakukan kebaikan aja, nggak dipandang lagi tuh maksiat sama dia, Bu. Ya, maka mereka yang nafsunya di tingkatan mutmainnah, mereka masuk surga itu tanpa hisab. Para nabi masuk surganya tanpa hisab, udah dapat jaminan dari Allah. Tingkatan lawamah yang tadi kedua, masuk surganya hisabayasyara, dia masih dihisab tapi dengan hisapan yang mudah. Kan nanti dihisab kita nih, Bu, mau masuk surga apa neraka, ditimbang. Lebih banyak amal baik atau amal buruk. Ya, termasuk dihisap apa yang kita miliki. Ibu, jilbabnya ada berapa di lemari? Ada 30 biji. Yang satu ditanya, satu lagi ditanya. Baju ada berapa? Ada 3 lemari. Ditanya tuh bajunya satu-satu. Emang iya Ustazah? Iya, bener, saya nggak bohong. Itu namanya hisap harta yang kita miliki. Nanti ada hisap harta. Harta yang kau miliki banyak boleh, jadi kaya boleh, tapi untuk apa engkau gunakan? Ditanya sama Allah. Ilmu yang kau dapat, tiap hari engkau ngaji, datang ke majelis ilmu, ilmunya buat apa? Buat bohongin orang? Buat nipu orang? Apa ilmunya buat memberikan manfaat bagi diri dan orang lain? Dihisap nanti. Keluargamu, anakmu, kamu dikasih amanah, anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang baik yang diimpikan oleh orang banyak. Buat apa tuh anak yang kamu miliki? Oh, cuman buat pamer, anak saya mah ada 10. Saya mah diginiin dikit sama laki jadi. Wow, sombongnya bukan main. Cuman buat jadi bahan pamer. Tapi ada tugas yang berat, bagaimana amanah anak itu, anak kita jadikan qurrata a'yun. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu ada 3 tingkatan nafsu, ya. Kita masuk ke maqalah yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sadisah. Maqalah yang ke-6. An Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Dari Ali radhiyallahu an wa karrama wajhah, kemarin saya sudah sampaikan Ali itu dapat gelar karramah wajhah, karramallahu wajhah. Apa maknanya? Dua. Kenapa Ali dapat gelar karramallahu wajhah? Satu, karena Sayyidina Ali sejak lahir nggak pernah nyembah berhala, makanya wajahnya dimuliakan sama Allah, karramallahu wajhah. Yang kedua, kenapa Sayyidina Ali wajahnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Disebabkan karena beliau nggak pernah ngelihat, mohon maaf, kemaluan dirinya dan orang lain. Luar biasa ya, Bu, ya. Kalau kita udah terlambat ya, Bu, ya. Siapa baik kita lihat ibaratnya punya anak 6, semua anak 6 kelihatan gitu. Tapi Sayyidina Ali Masya Allah, makanya dikasih gelar karramallahu wajhah, yang wajahnya Allah muliakan karena sebab 2, nggak nyembah berhala, nggak ngelihat kemaluan dirinya dan orang lain. Itu. Siapa Sayyidina Ali ini? Ada yang bisa jawab? Beliau siapa? Ibu kenal nggak? Di mana kenalnya? Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dia sepupunya Nabi, putranya Abu Thalib, makanya Ali bin Abi Thalib.
Nabi Muhammad punya ayah namanya Abdullah. Abdullah saudaranya Abu Thalib. Maka Ali adalah ponakannya Abdullah, Nabi Muhammad adalah ponakannya Abu Thalib. Tuh kalau kita bahas nasabnya. Ali jadi sepupu Nabi plus jadi mantunya Nabi. Karena Nabi punya anak namanya Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha, itu nikah sama Sayyidina Ali, punya anak namanya Hasan Husain. Seru apa enggak, Bu? Seru ya, Bu ya? Jangan nama artis mulu kita hafal. Yang lagi ibu hafal sekarang Fadel. Ngikutin kasusnya setiap hari gitu ya. Ya Allah, gara-gara kasus Loli sama Nikita Mirzani, ibu-ibu nggak masak berhari-hari. Ngikutin kelanjutan ya Allah. Nah, itu nggak perlu kita hafal, nggak perlu. Tapi kalau sirah nabawiyah, keluarga Nabi itu wajib untuk dihafal dan diketahui. Baik, kita lanjut. Dari Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah, man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi wa man kana fi talabil maksiyati kanatin naru fi talabihi. Kata Sayyidina Ali bilang begini, siapa orang atau siapa saja yang dalam mencari ilmu, dia sedang dalam mencari ilmu, kanatil jannatu fi talabihi, maka sesungguhnya syurga berada dalam pencariannya. Wa man kana fi talabil ma'siyati kanatin naru fi talabihi, tapi siapa saja yang sedang luput atau sedang asyik mencari kemaksiatan, kanatin naru fi talabihi, maka dia lagi mencari neraka untuknya. Tinggal pilih, imma syakira au imma kafura. Pengen jadi orang bersyukur apa orang yang kufur? Jadi orang bersyukur, kuatin diri dengan ilmu, ngaji, nuntut ilmu. Buka media sosial, TikTok, Instagram dan lain sebagainya, semua isi dengan ngaji. Jangan yang dilihat yang lain-lain. Pengajian, ilmu, hal yang bisa memotivasi kebaikan diri, isi. Kalau kita sedang sibuk dengan keilmuan, orang yang disibukkan dengan kebaikan, maka Allah tunjukkan kanatil jannatu fi talabihi, dia lagi nyari surga buat dirinya. Ustazah, yang lagi saya cari ridha Allah, karena saya mencari ridha Allah, saya belajar tiap hari, saya baca Quran tiap hari, saya tahajud tiap hari, saya bakti sama suami tiap hari. Ya Allah, kanatil jannatu fi talabihi, dia lagi nyari surga buat dirinya. Jadi kalau orang udah punya ilmu manfaat, gampang masuk surganya. Betul apa betul? Ibu udah tahu ilmunya, taat sama suami gampang nggak? Gampang apa enggak? Susah ustazah. Susah juga. Mainannya ego, betul ya? Kita tahu ilmunya. Kata Nabi SAW, perempuan kalau pengen masuk surga gampang, cuman 4 perkara. Sholat pada waktunya, wasoma syahroha, buat puasa bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, menjaga kesuciannya kecuali buat suaminya, wa ata'at zaujaha, dia taat sama suaminya selama yang diperintahkan suami kebaikan. Jadi ternyata tugas istri ke suami itu cuma satu, taat. Tugas istri bukan nyuci, ngepel, nyuci piring, beres-beres rumah, bukan, taat. Betul lah, betul. Tapi kalau suami nyuruh nyuci piring, taat. Kalau suami suruh masak, taat. Ya itu namanya taat sama suami. Kan cuma satu tugas kita, taat sama suami. Kita tahu ilmunya, ya Allah, dari ketaatan saya mengarah kepada surganya, Allah tahu ilmunya. Coba kalau perempuan yang nggak tahu ilmunya, dia nggak bakal taat sama suaminya. Kenapa? Dia nggak tahu balasannya surga, ngaji aja nggak pernah. Maka orang yang berilmu terselamatkan dalam melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf ibu-ibu, banyak orang zaman sekarang hijrah. Jadi hijrah tuh kapanpun silahkan. Malah orang yang bagus itu man hajaro ilaih, orang yang buru-buru hijrah, berubah. Mungkin saya nggak tahu, dulu kita pernah di masa-masa zaman jahiliyah, sholat enggak, nutup aurat enggak, ngaji enggak, betul ya? Taat sama suami enggak, ada yang melakukan maksiat banyak setiap harinya, sering kita lakukan. Tapi kita buru-buru berhijrah, merubah diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang diharuskan. Ustazah, saya nyesel baru ngaji sekarang, usia saya 40,
Usia saya 50 baru saya datang ke Rumil rajin. Dulu saya boro-boro inget ngaji, kalau ada yang ngajak ngaji, antar dulu masih muda. Ngaji mah buat emak-emak. Betul nggak? Banyak anak muda kalau diajak ngaji, termasuk ke Rumil, dia bilang, saya mah masih muda, malu gabung sama emak-emak. Gitu ya. Ya emak-emak bukan sekedar emak-emak ini. Betul ya Bu ya? Makanya jangan sepele. Ngaji itu bukan cuman buat orang tua. Orang tua ngaji udah biasa. Tapi anak muda ngaji itu luar biasa. Jangan pernah menganggap kita umurnya lebih panjang dibandingkan yang tua. Gak ada yang tahu masalah umur. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Maka tolabul ilmi kanatil jannatu fi talabihi. Orang yang nyari ilmu insyaallah lagi nyari surga buat dirinya. Amin. Tapi orang yang lagi maksiat, dia lagi menikmati kemaksiatan, ini sesungguhnya dia lagi nyari neraka buat dirinya sendiri. Jadi orang yang ahli maksiat tuh ada beberapa efek buruk yang akan dia rasakan. Pertama, doa yang tertolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika maksiat kita terus terulang, kita seringkali mengeluh, ya Allah, kenapa nggak dikabul ya Allah? Ya Allah, saya pengen ke Mekah Madinah, kok susah benar ya Allah? Ya Allah, kok rizki saya segini-gini aja? Perasaan tiap hari saya doa, ya Allah. Ya Allah, saya pengen jodoh tapi nggak dikasih-kasih, ya Allah. Bentar. Nah itu disebabkan karena maksiat yang berulang kita lakukan, maka doa kita tertolak. Begini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi kalau hambaku meminta, Allah tuh pasti dekat, ngasih apapun yang dipinta Allah kasih. Allah tuh Ar-Rahman Ar-Rahim. Rizki Allah, pengabulan doa dari Allah itu terbuka luas, cuman yang nutupnya kita. Nih, ibu lihat air minum. Ini air minum ada penutupnya, ya. Ini kalau lagi kebuka, mic bisa nggak saya masukin, Bu? Bisa. Handphone bisa saya masukin? Bisa, jangan tapi ya Bu ya. Ini bisa saya masukin? Bisa. Ini air. Bisa kita masukin semuanya. Kenapa? Karena penutupnya dibuka. Tapi ketika maksiat terus kali berulang, lama-lama nutup kesegel, nggak bisa nembus. Begitupun doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, naik, tertolak, jatuh lagi. Udah mau dekat, jatuh lagi. Kenapa? Ada hijab, penutup. Doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang menutupi doa kita nggak dikabul sama Allah? Bisabab maksiat yang terus kita ulangin. Ya Allah ya Rahman. Kalau doa mah pasti dikabul sama Allah, asalkan maksiatnya ditinggalin. Kalau nggak hari ini besok, kalau nggak besok besoknya lagi, Allah pasti kabul. Jangan takut nggak dikabul sama Allah. Makanya tunjukin diri kita sebaik mungkin. Satu penyebab maksiat, doanya ditolak sama Allah. Yang kedua, penyebab maksiat itu apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun. Ini efek kedua dari orang yang melakukan maksiat terus-menerus, hatinya Allah kunci. Khatamallahu ala qulubihim, ditutup hatinya, penglihatannya, matanya nggak bisa yang namanya nerima nasihat. Bukan cuma doanya yang Allah tolak, tapi seluruh anggota tubuhnya, qulubihim wasam'ihim absarihim, ditutup, buta, nggak bisa kedengeran. Ada nasihat masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, nggak nembus ke hati. Dia ngelihat nasihat dari matanya, tertutup, hijab. Ada nasihat ke hatinya, nggak nyentuh ke hatinya. Khatamallahu ala qulubihim, hatinya mati, qalbun mayyit, bukan lagi qalbun salim, apalagi qalbun marid, tapi sudah qalbun mayyit. Maka sekali lagi, maksiat sama dosa itu apa Bu? Mahaka fis sodrika, sesuatu yang bikin kita gelisah. Saya nyolong, ada ibu-ibu kemarin saya lihat di TikTok ya, dia ketangkep CCTV nyolong ayam 2 ekor. Jadi bawa
plastik, apa tas gede tuh ya. Emang kalau masalah bungkus ngebungkus ibu-ibu paling ahli. Betul ya? Dimanapun, betul nggak? Karena kantong atau tas ibu-ibu nih kantong Doraemon. Pisang satu sisir masuk, lemper masuk, risol masuk, ya nggak apa-apa kan halal, betul nggak? Apalagi sudah dapat izin dari yang punya hajat. Ini yang haram kalau masuk ke tas kita tapi nyolong. Ya Allah ya Rahman, ada CCTV dia pura-pura beli ayam. Bang tolong dong pengen paha katanya. Tuh yang pahanya aja dipotong sama abangnya, dia lihat ada ayam ngejejer, masuk satu. Dan tangannya lincahnya bukan main, Bu. Masya Allah. Orang kalau sudah biasa mencuri, melakukan dosa dan maksiat, dia nggak lagi ada rasa takut di hatinya, berarti sudah khatamallahu ala qulubihim, Allah tutup hatinya dengan tinta hitam. Kita maksiat wajar, kita manusia. Sekali lagi, manusia itu dua, salah, benar. Kalau malaikat bener mulu, kagak pernah salah. La ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kerjaan malaikat cuman bertasbih kepada Allah, taat sama Allah, nggak pernah bikin salah. Maka yang benar terus namanya malaikat, yang salah mulu namanya setan, yang kalau benar kalau salah manusia. Jadi kalau ada ibu-ibu ustazah, saya punya suami nggak sempurna, bikin salah mulu, saya tanya, ibu suaminya malaikat apa manusia? Malaikat apa manusia? Manusia. Maka kita punya pasangan baik suami atau istri, wajar kalau hari ini dia salah, besok dia benar. Kenapa? Dia masih manusia. Ada suaminya nggak pernah bikin salah, ya mungkin dia nikah sama malaikat. Makanya saya rasa aneh kalau ada orang rumah tangganya nggak pernah ada pertengkaran. Ustazah, kita mah berumah tangga 30 tahun nggak pernah bertengkar, diem aja. Jadi kalau rumah tangga nggak pernah bertengkar, berarti ada sesuatu. Tapi kalau tiap hari bertengkar mulu, sesuatu juga. Makanya yang bagusnya kadang bertengkar, kadang baiat. Ya, hitung-hitung pertengkaran kecil itu nambah rasa cinta, betul nggak Bu? Kan kalau misalkan habis bertengkar timbul rasa rindu. Ibu-ibu 2 hari nggak saut-sautan sama suami, saling diem-dieman. Begitu hari ketiga disentuh tangannya sama suami, mama 2 hari ini pas lagi marah makin cantik aja. Ya Allah. Perempuan itu kan demennya dipuji, betul nggak? Mama makin cantik aja. Sebagai rasa minta maaf papa ke mama, mau nggak mama hari ini papa ajak ke tukang emas? Mama mau berapa gram silahkan. Kan impian kita begitu ya Bu ya, pengennya. Cuman kalau suami nggak begitu jangan disalahin juga. Bisa jadi uangnya nggak ada. Dan tidak harus baian antar suami istri itu dengan hadiah, nggak harus. Kan love language-nya beda-beda. Ada yang sentuhan, ya, physical touch. Ada yang dengan apa tadi? Hadiah, emas, gitu. Ada yang dengan age of service, di service bininya. Kalau mau duduk, mau makan ke rumah makan, bininya turun dari mobil, dia bukain pintu. Mama, tasnya papa yang bawain boleh? Nanti mama berat bawa tas. Ada? Ada. Tapi jangan dibandingin suami kita sama yang begitu. Ya Bu ya. Mau duduk istrinya di rumah makan, suaminya yang tarikin bangkunya. Ayo mama, nanti mama kena meja. Ada yang bahkan age of service-nya, bininya jatuh handphonenya. Ini kan ada ujung meja, betul ya? Karena ujungnya tajam, sama suaminya dipegangin begini. Romantis nggak Bu? Romantis. Dalam hati, laki gua nggak begitu dah, perasaan dah. Ya jangan bandingin, kan masing-masing love language-nya berbeda-beda ya Bu ya. Ada yang servis, ada yang ngasih hadiah, ada yang ngebantu urusan rumah tangga. Memang gak pernah ngasih hadiah, gak bisa muji istrinya, tapi dia bantu urusan rumah tangga. Anak nangis dia gendong, setrikaan belum ada yang nyetrika, dia yang nyetrikain. Masya Allah. Ini kalau punya suami model begini, kalau belum mati jangan dikubur dulu Bu. Susah nyarinya ini ya Bu. Ya Allah. Betul ya Bu Ibu ya? Betul?
Jadi itu love language-nya beda-beda. Kita mencoba untuk tidak menaruh tinta hitam dalam hati kita. Kita tahu maksiat itu Allah murkai, maka yuk sekali lagi kita minta ridhonya Allah Subhanahu wa taala, jauhi maksiat. Karena maksiat tadi yang kedua efeknya apa, Bu? Membuat hati, penglihatan mata kita mati, tertutup, Allah hijab. Doanya ditolak, hatinya ditutup dari kebaikan. Yang ketiga, as-sakinah, ketenangannya tuh Allah cabut. Sama suami tadi tiap hari berantem mulu, tiap hari diam mulu. Bisa jadi yang sama suami tiap hari diam terus karena emang udah nggak pernah komunikasi. Ada, saya diceritain sama kawan saya, dia punya orang tua curhat sama saya. Gimana ya Syif ya, ini mereka usianya, ayah saya tuh yang 168 kalau nggak salah waktu itu, ibunya tuh 60 lebih juga, saya lupa berapanya. Tinggal dalam satu rumah, cuman nggak pernah lagi tidur bersama. Ayahnya di kamar depan, ibunya kamar belakang. Ya sekedar ibunya masak, dimakan sama ayahnya. Udah begitu, nggak pernah mereka canda-candaan lagi dan lain sebagainya. Ini berarti juga ada something, ada sesuatu, ada masalah. Ya, jadi cakepnya muktasid dah, tengah-tengah, betul ya Bu ya? Tengah-tengah, ya kadang berantem, kadang sentuh-sentuhan lagi, Masya Allah. Kan enak bener rumah tangga begitu ya Bu ya. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, rizkinya banyak, Allah kasih ketenangan. Kita bilang, ya Allah, kenapa kok saya nggak tenang beberapa bulan ini? Ada anxiety kalau bahasa orang Cinere. Cinere kan orang Jaksel ya Bu? Ya, jadi masih bahasa Jaksel ya. Oh Depok ya maksudnya ya. Ada ketidaktenangan, was-was, ketakutan. Kalau bahasa anak muda zaman sekarang FOMO, fear of missing out. Apa artinya Maji? Udah katanya. FOMO, makanya anak-anak muda sekarang bilang jangan FOMO, jangan FOMO. Tuh ya. FOMO itu ketakutan yang berlebihan, ketinggalan tren dan lainnya dari orang lain. Orang beli jilbab model gini, kita nggak beli, ada ketakutan, ya Allah, saya ketinggalan zaman rasanya. Baru beli jilbab model begini, ada jilbab lagi model lainnya. Ketakutan yang berlebihan, nggak boleh, ya. Maka kita punya rasa takut, cemas. Ya Allah, kenapa ya akhir-akhir ini saya ketakutan, takut tertinggal. Ada kecemasan, nggak tenang, tidur harus pakai obat tidur. Ketemu suami nggak ada tuh yang namanya rahmah, mawadah, rasa cinta sama pasangan, tiap hari bertengkar, masalah kecil ribut. Anak juga membangkang sama orang tua, punya uang banyak, rezeki saya banyak, tapi kok nggak cukup rasanya ya Allah. Bisa jadi karena kita lagi asyik dalam maksiat, tapi kita nggak sadar. Makanya kalau ditanya orang yang bahagia itu seperti apa? Man lahu qalbun salim, yang hatinya selamat, tenang, ingat sama Allah terus. Biarpun rizkinya sedikit, rizki dia sedikit Bu dari Allah. Gajinya pas-pasan, rizkinya sedikit, tapi ya Allah tenang, rumah tangganya tuh adem ayem. Cuman punya telur 3 butir, anaknya ada 7, tuh telur 3 butir ya, didadar dibagi ber7, habis, kenyang, berkah. Ada yang hartanya banyak, anaknya makan satu-satu nggak habis. Habis itu bertengkar, rebutan harta dan lain sebagainya, suaminya selingkuh dan lain sebagainya. Allah cabut kenikmatan, kesakinahan, ketenangan dalam hati. Bisa jadi karena selama ini kita ahli maksiat. Ada maksiat yang lagi kita dawamin tapi kita nggak ngerasa. Makanya orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kata para ulama, adalah orang yang walaupun dia sering berbuat dosa, tapi dia langsung tobat. Dia punya kesadaran, dia minta maaf sama Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, dosa ya Allah, ya Allah. Jadi tobat tuh nggak ada batasnya. Kita dosa walaupun ngulangin lagi, astagfirullah ya Allah, minta ampun ya Allah, minta ampun. Tuh, selama masih ada rasa bersalah dan kembali kepada Allah, kapanpun tobat kita akan diterima. Justru orang yang hina adalah orang yang merasa dirinya benar dan tidak pernah melakukan dosa. Saya mah ahli ngaji,
Nggak pernah saya mah gibah tuh kayak dia tuh. Dia mah min ahlin nar, ahli neraka yang model begitu tuh. Kalau saya mah surga, ngaji, aurat tertutup, sedekah saya banyak. Kita merasa paling baik dari orang lain, justru yang paling hina. Makanya kalau ada yang muji, ya Allah, ibu Bu Haji rajin bener sih ngajinya, Masya Allah, alhamdulillah, semata-mata karena hidayah Allah buat saya. Saya mah orang yang banyak salah, maksiat mulu begitu. Jadi kembaliinnya langsung kepada Allah. Bu, rajin bener sih ngaji. Ya iya, saya mah dari dulu juga rajin ngaji emang. Ahli ibadah saya mah. Ya Allah ya Rahman. Ini nih, ini yang harus kita rubah agar ketenangan tidak dicabut sama Allah. Tinggalin maksiat walaupun berat, harus tertatih-tatih, bahasa kita itu sampai ngesot-ngesot saking susahnya ninggalin maksiat. Tapi sedikit demi sedikit insya Allah Allah permudah. Yang keempat, apa efek dari maksiat yang dilakukan? Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Ini Allah bilang dalam surah An-Nisa ayat 14, ya. Wa may ya'sillaha wa rasulah, siapa orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka yudkhilhu naran khalidan, dia dapat neraka. Sebagaimana tadi yang disampaikan dalam kitab ini, dia kekal dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi efeknya tuh pasti baliknya ke neraka lagi. Tuh ya. Yang kelima, kata para ulama, orang yang ahli maksiat salah satu efeknya wajahnya menghitam. Bukan karena kulitnya hitam, bukan. Ada orang kulitnya gelap hitam tapi tetap bercahaya. Ada orang kulitnya putih bersih tapi nggak enak dilihatnya, seperti ada cahaya yang redup. Ini nur dalam wajahnya, cahaya dalam wajahnya Allah cabut. Coba ibu-ibu lihat orang yang wajahnya rajin sujud. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Orang yang ada bekas sujud di mukanya kelihatan, bukan cuman ada jidatnya tuh hitam, bukan. Karena jidat hitam belum tentu dia ahli sujud. Ada yang dia kepentok hitam jidatnya. Jadi kalau kita rajin sujud tapi kagak hitam-hitam nih jidat, ya Allah, apa saya nggak ada bekas sujudnya? Bukan. Ada yang memang bekasnya hitam karena rajin sujud, tapi ada yang dia tidak dikasih bekas hitam di area sujudnya, dahinya, cuman wajahnya bercahaya, tenang, ya, walaupun dia nggak pakai skincare yang mahal, dia nggak treatment puluhan juta, tapi kalau ngelihat wajahnya, Allah, adem banget, ya. Ini wajah orang-orang solih atau kawan-kawan kita. Ini kan saya pernah sampein, kawan tuh ada dua. Ada yang wajahnya tuh ngajak kebaikan, ada yang wajahnya ngajak maksiat. Ciri kawan yang wajahnya ngajak kebaikan, kalau kita lihat adem, ya Allah. Saya kalau ngelihat kawan saya ingat azab kubur, saya ingat kenikmatan surga, saya bawaannya pengen sholat. Kenapa? Wajahnya teduh, bikin saya pengen nyontoh kebaikan dan kesolehaannya. Tapi ada kawan yang kalau dia baru datang wajahnya sudah menampakkan untuk ngajak maksiat. Kita nungguin dari tadi, mana sih itu ya, begitu baru masuk, Assalamualaikum, mukanya begini. Ini kayaknya roman-romannya ada berita baru nih katanya. Sini ngapa dulu, buruan katanya. Tahu aja, ia ngelihat mukanya kayaknya sih ada berita, benar katanya. Ya Allah, hati-hati, jangan wajah kita tuh di mata kawan-kawan kita jadi ahli maksiat. Apalagi udah dapat predikat ahli gibah, pokoknya kalau nggak ada dia mah kita nggak tahu info. Ada yang tersematkan ahli gibah, pokoknya kalau mau nyari berita tertentu mah si ibu si A tuh katanya. Dia mah semua info tahu dari ujung Limo sampai ujung Cinere, tahu semua pokoknya. Masya Allah, hati-hati. Makanya kita usahakan wajah kita nih min asari sujud, rajin sujud, min asaril wudu, rajin wudu. Ini saya jadi teringat kalau kisah tentang wudu. Ada satu kisah yang saya baca. Saya baca satu kisah ya Bu ya. Allahu alam, saya nggak tahu ini kisahnya beneran nyata atau enggak, tapi ini saya baca dari curhatan seseorang yang katanya sih bener, kehidupan realitanya gitu ya. Begini. Jangan pernah sepele dengan amalan yang sering kita istiqomahkan.
ibu-ibu yang hadir nih, apalagi gelar kita seorang ibu, seorang istri, kita kudu punya tirakat. Amalan yang sering dilakukan buat efeknya tuh baik bagi suami dan anak-anak kita. Pernah saya ketemu sama salah seorang keluarga kiai dari Jawa Tengah. Itu kiai punya anak 5, lima-limanya jadi kiai semua, punya pesantren satu-satu. Karena kadang gak semua kiai anaknya jadi kiai, gak semua ustadz anaknya jadi ustadz, ya. Karena ilmu tuh gak bisa ditransfer, gak bisa dibluetoothin, pindah-indah, kata ayahnya, gak bisa. Tapi ilmu itu harus dicari. Maka mulia bukan dengan adab, tetapi mulia itu dengan adab, bukan dengan nasab. Jangan ada orang dikit-dikit ayah saya, emak saya. Oh bukan, kemuliaan itu dengan adab dan ilmu yang dia miliki. Ada kiai anaknya 5-limanya jadi kiai lagi. Saya tanya, Pak Kiai, Masya Allah, apa amalannya Pak Kiai anak-anaknya jadi orang soleh, jadi ulama semua, punya pesantren semua? Kata Pak Kiai, Ustazah, bukan saya yang banyak amalannya, tapi bini saya, istri ini, Bu Nyai. Karena yang kudu banyak tirakat tuh bukan suami, istri. Apa tirakatnya Pak Kiai? Beliau ini seringkali, Masya Allah, bangun tahajud nggak ketinggalan, diistiqomahkan tiap malam, udah jadi makanan sehari-hari. Rasanya kalau nggak tahajud beliau tuh sampai nangis kejer. Ada kenikmatan kalau tahajud tuh dilakukan, dia tahajud malam dari sepertiga malam sampai waktu duha beliau nggak tidur, tahajud, baca Quran, sholat subuh, habis subuh baca Quran, zikir, nunggu duha, kelar duha baru beliau aktivitas. Jam sekarang duha itu 6:30. Dalam hati ibu-ibu, iya kalau ada pembantu mah enak katanya. Lah saya nyiapin bekal suami, anak katanya ya. Apalagi ya belum nyuci baju, ngurus bayi gitu. Ya kita nggak harus sama. Ini kan beliau Bu Nyai, santrinya banyak, yang bantu banyak. Tapi kekosongan yang beliau miliki dilakukan dengan yang baik. Sampai waktu duha itu dilakuin sholat duhanya tiap hari. Alfanya kalau cuman lagi haid doang menifas, selebihnya tahajud. Maka kalau kata orang Sunda itu pang pelitna we Bu, 2 rakaat. Cek orang Sundana begitu ya Bu ya. Paling dikitnya, tapi istiqomah. Jangan pernah sepele dengan amalan yang kita istiqomahkan. Bisa jadi itu yang lindungin kita kelak ketika mau maksiat. Ini ada satu kisah cerita. Ada seorang istri, ya ibu-ibu, dia punya suami, rumah tangganya alhamdulillah adem ayem, pertengkarannya dikit saja pertengkarannya. Pasti ada lah masalah dalam rumah tangga, cuman dikit. Satu ketika suaminya nih kerjanya kan di kantor, soleh, jadi suaminya soleh, nggak pernah ngapa-ngapain, nggak pernah ada hal apapun, jamaahnya rajin, ngajinya rajin, didik anak-anaknya bagus, kerja di kantor, nggak pernah kegoda sama teman-teman kantornya. Ini hati-hati karena perselingkuhan di kantor banyak ya, dimanapun sebenarnya, di instansi apapun banyak. Satu ketika ada anak baru di kantornya masuk, fresh graduate, baru lulus nih anak, masih muda, seger, cantik. Selama ini suaminya nggak pernah kegoda. Ternyata sama yang anak baru ini nggak bisa nahan syahwat dan hatinya. Hubungan mereka cat-catan sana sini, komunikasi, jalan makan bareng, sampai di titik akhirnya mereka memutuskan untuk berhubungan layaknya suami istri. Ketika tiba saatnya suaminya sudah di puncak syahwatnya, dia sudah pesan hotel untuk melakukan hubungan suami istri. Dia telepon istrinya, "Mah, Papa kayaknya hari ini lembur." Kan kalau orang kantor mah begitu alasannya, lembur, harusnya pulangnya jam 6 maghrib, jam 5 sore, kayaknya Papa pulang jam 12 malam ya. Atau ya mungkin besok pagi karena ini ada deadline yang harus dikerjain nih, perintah atasan mah ya. Ini Papa lembur nih sama beberapa kawan Papa. Karena istrinya merasa suaminya itu amanah, bagus, nggak pernah melakukan apapun, dia percaya. Ini kan hebatnya seorang istri, kalau dia diperlakukan baik maka dia akan yakin dengan pasangannya sebaik mungkin. Betul nggak Bu? Dia nggak punya suuzon apapun, dia husnuzon sama suaminya, diizinkan, nggak ada perasaan apapun, sampailah suaminya di tempat yang dimana dia akan memulai maksiat tersebut dengan pasangan kantornya. Sampai ke kamar hotel, perempuannya udah bersih-bersih, udah siap mau berperang gitu ya Bu ya, bahasa gitunya.
Ya berperang. Dia mampu melawan hawa nafsunya atau tidak? Atau dia jangan-jangan kalah dalam peperangan tersebut? Suaminya, si laki-laki ini masuk ke dalam kamar mandi. Dia pun bersih-bersih. Karena dia punya amalan yang diistiqomahkan, yang dibiasakan. Apa amalan istiqomahnya? Di rumahnya atau dimanapun ya, sejak dia dari muda sebelum nikah, dia punya amalan kalau sebelum tidur itu harus wudhu. Karena kalau nggak wudhu rasanya nggak tenang. Nih solehnya dia nih, walaupun cuma wudhu dianggap sepele. Dia wudhu, dia masuk ke kamar mandi itu, dia bilang sama perempuannya, bentar ya saya bersih-bersih dulu. Nyampe kamar mandi dia ambil air wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu ali raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Ketika dia sedang mengusap air ke mukanya plus dia berniat wudu tersebut, tiba-tiba dia merasa katanya air itu kayak nampar wajahnya. Tak, ada tamparan yang keras. Dari situ dia kayak sadar seolah-olah dia lagi mimpi. Allahu Akbar. Ya Allah, di mana saya nih, kata dia. Itu lagi ada di kamar mandi hotel. Ya Allah, di mana dia? Dia cari handphonenya. Ya Allah, ya tengah malam kok saya belum pulang. Ya Allah, apa yang saya mau lakuin gitu ya. Dia keluar dari kamar mandi, dia ngeliat tuh perempuan udah siap. Ibarat bahasa kita, bang, udah bang, gitu ya. Sudah siap melayaninya. Tapi karena amalan wudhu yang dia lakukan, seketika syahwat nafsunya hilang belas. Dia nggak punya lagi syahwat yang tadinya menggebu-gebu sama tuh perempuan. Dia bilang, ya Allah, saya nggak jadi, emang kamu nggak jadi? Loh, abang tadi pengen banget, kata. Nggak jadi ya Allah, saya hampir bermaksiat. Udah, sampai hari ini dan mulai saat ini kita nggak ada hubungan lagi. Pulang dia nangis, ingat istri sama anaknya. Nyampe rumahnya dia minta maaf, dia cerita sama istrinya, mah ya Allah mah, papa hampir maksiat, sudah bayar hotel, sudah hampirlah dikit lagi, insya Allah. Tapi di sini Allah selamatkan dengan amalan yang diistiqomahkan. Bu, ibu, ini jadi pelajaran ibroh penting buat kita. Jangan sepele dengan amalan yang seringkali kita anggap kecil, tapi sering kita lakukan. Ibu-ibu tiap pagi sedekah, ya cuma 2.000, 1.000, tapi bisa jadi itu yang daf'ul bala, menolak bala dan bahaya. Harusnya kecelakaan, meninggal dan lain sebagainya, parah, kaki patah, tapi karena sedekah yang didawamkan, Allah tolak bala tersebut. Hati-hati, jangan sepele. Maka ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yuk berikan cahaya wajah kita agar nikmat dipandang orang lain dengan kebaikan, memberikan efek baik bagi orang sekitar, yaitu dengan menjauhi diri dari maksiat. Karena orang kalau maksiat ulang lagi, dimaksiat diulang lagi, ibaratnya nih ada titik hitam di muka. Ini masih putih mukanya nih, dikasih titik sama Allah. Ulang lagi, titikin lagi, lama-lama karena berulang kali gelap tuh mukanya. Bukan hanya hatinya yang dititikin dengan titik hitam, tapi juga wajahnya. Yang kelima, efek dari maksiat itu terhalang dari ilmu dan rizki. Susah ngapal. Yang keenam ya, susah ngapal, susah nyari ilmu, susah dapat rizki, susah terus setiap langkahnya. Ya Allah, bisa jadi karena maksiat yang terus dilakukan. Maka nggak ada kata terlambat dari taubat, ya Bu ya. Wal maqalatus sabi'ah, maqalah yang ketujuh, an Yahya bin Mu'az radhiyallahu an. Dari Yahya bin Mu'az radhiyallahu an, ini makalah yang ketujuh. Ma'asallahu karim, ma'asallaha karim, tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah siapa? Karimun, orang yang mulia dirinya. Oh, nggak mau dia menghinakan dirinya dengan maksiat. Ay hamidul fi'al wa huwa man yukrimu nafsahu bittaqwa wal ihtiras anil ma'asi, yakni orang yang terpuji perbuatannya, yang memuliakan dirinya bittaqwa, dengan takwa, wal ihtiras, dia hati-hati kalau mau melakukan apapun. Ya Allah, kira-kira dosa enggak ya? Ya Allah, kira-kira halal atau haram ya, termasuk mau makan. Hati-hati Bu, yang paling efeknya besar itu makanan haram. Kenapa anak kita sulit disuruh sholat? Maksiatnya lancar, ngebangkangnya luar biasa. Mohon maaf punten, bisa jadi mungkin pernah ada makanan haram yang kita kasih ke perutnya. Kenapa anak kita soleh, bager, ya Allah, baik, dengar apa kata orang tua, taat sama Allah. Oh, bisa jadi selama ini kita hati-hati ngasih sumber makanan ke
anak kita, zatnya, sumbernya. Jangan karena FOMO tadi, fear of missing out, pengen ikut-ikutan tren. Orang makan di sini baru buka, ini makanan luar negeri, kita ikut-ikutan. Kita nggak tahu, nggak ada label halalnya, tidak ada sertifikasi halalnya, kandungannya kita tidak tanya dengan teliti, ikut-ikutan. Haram yang masuk ke perut kita. Saya punya cerita, Bu, saya punya paman saya, istrinya nih orang Padang ya, pulang ke Padang naik mobil nyebrang Merak sana. Begitu nyampe di Lampung tuh, di pertengahan kampung katanya lapar, ada satu rumah makan sop buntut, judul apanya, rumah makannya sop buntut. Berhenti makan, saking laparnya makan sekeluarga. Tapi begitu udah mau habis nih, kok dagingnya lihat bener, nggak kayak daging sop buntut sapi kayak biasanya gitu ya, kok beda, agak kehitam-hitaman kata. Dipanggil pegawainya, udah kelar makan nih, untung udah habis makanan ya, untung. Gak, maksudnya kesel juga gitu. Panggil, Mbak, ini daging apa? Daging anjing, Pak. Masya Allah. Itu pengen muntah rasanya paman saya, Bu. Sekeluarga tahu, awalnya yang tahu dia doang. Dia nggak mau ngasih tahu anak-anaknya dulu ya, takutnya kan heboh nih. Baru dia kasih tahu di mobil. Dia marah, dia panggil pegawainya, mana bos kamu, sini, keluar. Kamu ngebohongin saya nih muslim, kamu gak ngeliat kami pakai jilbab semua. Kalau jualan jangan seperti ini. Kamu yang tanggung jawab nih, masuk yang haram ke perut kami, katanya. Kami gak ada niat karena kami gak tahu, kami taunya ya sop buntut sapi. Apalagi orang kampung yang jualan ya, itu bukan di luar negeri dan lain sebagainya, ternyata malah daging anjing. Ya Allah ya Rahman. Hati-hati ini kita, Bu. Kadang-kadang orang pengen nyari untung, kan dia nggak tahu halal sama haram. Bahkan pernah ada kejadian dia rendang Padang. Waktu itu saya ngeliat beritanya di daerah Jakarta. Itu karena daging sapi kan harganya mahal, jadi dimasaknya campur daging anjing. Kan agak mirip tuh. Jadi diaduk aja, sapi sama anjing diaduk. Gitu. Ya Allah ya Rahman. Ini hati-hati kita yang masuk ke perut kita itu bisa jadi maksiat juga. Sumbernya, zatnya, uang hasil korupsi, uang hasil nipu orang, uang hasil mengakali orang, ngutang sama orang harusnya dibalikin tapi nggak dibalikin, dimakan sama keluarga kita. Hati-hati, ini menyebabkan efek buruk jangka panjang, bukan cuma buat kita tapi keluarga besar kita. Ya, sedikit lagi. Wala asarud dunya aila qaddamaha wala faddalaha 'alal akhirati hakimun. Jadi orang yang mulia di sisi Allah tuh orang yang bertakwa, hati-hati dari kemaksiatan. Dan yang ketiga cirinya adalah yang mulia di sisi Allah adalah orang yang tidak pernah mendahulukan kepentingan dunia tapi lebih mengedepankan dan mengutamakan akhirat. Hakimun ini yang disebut dengan orang yang mulia dan juga bijak ya. Ai musibun fi af'alihi wa huwa man yamna'u nafsahu min mukhalafati aqlihi salim. Orang yang perbuatannya selalu benar, artinya dia tahu yang benar yang salah. Ya, dia tahan dirinya, dia tahu perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan akal sehatnya, maka dia lakuin. Kita dikasih akal untuk membedakan ini haram atau halal, ini Allah ridho atau enggak, ini dosa atau tidak, ini maksiat apa bukan. Kita bisa bedain, tapi kita enggak gunakan akal salim kita, akal yang sehat kita, maka dia bukan disebut orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mulia adalah orang yang berhati-hati terhadap dirinya untuk tidak jatuh ke dalam maksiat berulang kali. Baik ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, terakhir sebelum ditutup, apa tips biar kita nggak berulang kali melakukan maksiat? Ya namanya kita manusia, tempatnya salah dan dosa ya. Udah tobat kena lagi, Bu, kayak nyocol sambel. Pedes tapi enak. Enak bener, dikit lagi dah. Pakai mangga deh, pakai jambu deh. Akhirnya efeknya masuk UGD. Sakit, dirawat, kena lambung, liver dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kalau kita lagi maksiat kadang-kadang nggak kerasa, tapi efeknya baru kerasa. Maka tipsnya pertama, mujalasatus sholihin, dekat sama orang-orang soleh. Punya temen yang soleh-soleh deh. Kun ma'allah idza lam takun ma'allah fakun ma'aman ma'allah, kata para ulama.
Jadilah kamu orang yang dekat kepada Allah. Kalau kamu nggak mampu jadi orang yang dekat kepada Allah, maka jadilah orang yang dekat dengan orang-orang yang dekat sama Allah. Faham ibu-ibu? Kita nggak mampu dekat sama Allah, tapi gaulnya sama orang-orang yang dekat sama Allah. Ya, cari orang-orang solih di mana, para ulama di mana, pengajian ta'lim di mana, hadirin. Insya Allah lebih susah kita untuk ngulangin maksiat ya. Yang kedua, jangan berhenti salat. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah dari al-fahsya, kemaksiatan, zina, hal yang haram apapun itu, al-fahsya itu bisa dicegah dengan salat. Tapi salat yang sungguh-sungguh, bukan sekedar salat. Ada orang salat sekedar gerakan. Ada orang, saya pernah bilang, ibu kalau lagi sholat pernah nangis nggak? Pernah. Karena apa? Banyak masalah. Bukan karena ngerti apa yang dibaca, enggak. Imam Sudais, Imam Masjidil Haram, Nabawi, dan para imam lainnya, mereka kan hafal Quran, faham artinya yang dibaca. Itu kalau lagi baca ayat Quran nangis. Kita ikutan nangis nggak? Ikutan, tapi ya karena dia nangis kita nangis juga. Artinya apa bu ayatnya? Nggak tahu, saya mah ikut-ikutan aja. Ada yang sholatnya nangis gara-gara banyak utang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, utang saya kagak kebayar-bayar. Hati-hati, nangis sholat jangan karena perkara dunia, tapi lebih kepada pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholatnya harus dibenerin, insya Allah nggak terulang maksiat kita ya. Yang ketiga, tinggalkan semua hal yang mengarah kepada fahisha. Kalau kita rajin nonton sesuatu yang buruk, pornografi, ya, sesuatu yang merusak mata kita, yang nggak pantas dilihat, maka ubah tayangan-tayangan yang biasa kita lihat. Ibu-ibu doyan ngedrakor, dracin, drakor, dracin, apalagi drain, drama Indonesia, macam-macam ya. Panjangannya gitu, drakor, dracin. Ternyata di dalamnya banyak adegan-adegan nggak senonoh, maka pindah tayangan, ubah tontonan. Gimana mau ninggalin maksiat kalau di situ aja ngendep terus? Saya mau maksiat besok nonton lagi, dikit aja, nggak apa-apa ini mah maksiat lagi, masya Allah. Tuh, ubah segala hal yang berkaitan dengan maksiat tersebut, tayangan, orangnya. Kita demen gibah, berkawan sama tukang gibah, ya jangan main sama dia lagi. Berjarak, kasih jarak biar nggak terlalu banyak maksiat yang kita lakukan. Tuh ya. Dan yang terakhir, terus menuntut ilmu. Terus menuntut ilmu, terus belajar. Orang yang terus belajar, insya Allah dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Begitupun kalau mau maksiat, dia tahu ilmunya, dia tahu balasan Allah, nggak jadi dia maksiat, insya. Ya, walaupun kita udah ngulangin itu dengan banyak ya bu ya, banyak maksiat yang terus berulang kita lakukan, tapi seenggaknya kita minta sama Allah, ya Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, tetapin saya kepada ketaatan ya Allah, jangan buat saya larut dalam kemaksiatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insyaallah pembahasan selanjutnya masih tentang maksiat dan dosa. Nanti kita akan bahas terkait dengan dosa-dosa apa yang membuat kita hina dan lain sebagainya. Mudah-mudahan sehat, panjang umurnya. Insyaallah dimudahkan terus untuk hadir di majelis ilmu. Ya bu ya. Saya kembalikan kepada moderator, kalau ada sesi tanya jawab silahkan. Baik, bunda-bunda sekalian, ada yang mau bertanya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ustazah atas ilmunya. Masya Allah ini Ustazah. Tentang ini Ustazah yang saya tanyakan tadi, yang nafsu lawamah itu nanti kan dihisabnya itu, nanti kita dihisab tapi mudah ya Ustazah. Nah kita ini punya dosa Ustazah, udah terus kita maksiat, terus kita sudah taubat ya Ustazah. Tapi catatan amal, maksudnya catatan dosa itu kan masih ada Ustazah. Apakah kita itu mudah untuk masuk ke sirot itu atau bagaimana Ustazah? Itu yang pertama Ustazah. Kedua gini Ustazah,
penyebab maksiat kan tadi ada 7 poin ya Ustazah. Apakah itu langsung semua kita yang dapati atau secara bertahap Ustazah? Misalnya kita maksiat kayak gibah gitu Ustazah. Terus kita tidak, maksudnya udah taubat tapi kerjain lagi. Itu apakah langsung 1 sampai 7 poin itu langsung habis semua, didapetin semua Ustazah? Ya. Jazakillah khair Ustazah, barakallahu fiik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nanti kan kita dihisap ya. Cuman hisab yasir. Mudah-mudahan kita tingkatan yang tengah-tengah tadi Bu. Ya, yang nafsu lawamah gitu. Nafsu kita kalah sama diri kita yang bisa mengalahkan insyaallah. Apakah nanti walaupun kita udah banyak maksiat tapi kita berdosa, kita bertobat kepada Allah, lantas yang dihitung malah dosa kita? Maka yang harus difahami adalah Rahman dan Rahim Allah itu besar. Allah Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun. Sebanyak apapun dosa kita, kalau di akhir hidup kita yang didapati adalah taubat kita sungguh-sungguh taubatan nasuha, itu nggak dipandang lagi dosa-dosa yang lalu. Kayak pernah ada kisah, itu seorang yang bunuh 100 orang. Cuman di akhir hayatnya dia taubat dan lebih kuat langkahnya kepada tempat yang baik, maka ini malaikat rebutan, malaikat rahmat, malaikat laknat. Oh ini mah bagian saya, dia mah dosanya banyak. Kata yang rahmat, enggak, di akhir hidupnya dia sudah mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia udah tobat sama Allah. Diukur, ya udah kita ukur aja deh jarak dia lebih dekat kemana, dari tempat dia maksiat apa tempat dia mau bertobat. Ternyata jaraknya lebih dekat kepada tempat mau bertobat, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita yang pernah buat dosa pasti diampuni sama Allah dengan catatan taubatan nasuha. Nggak ada dosa yang nggak diampuni Allah. Saking baiknya Allah Bu, ya Allah, nggak ada yang sebaik Allah nih, nggak ada. Kita punya salah sama suami, sekali bikin salah ada yang dicerai, ada yang ditalak, ada yang nggak dianggap lagi. Begitupun suami bikin salah sama ibu, udah deh nggak mau saya maafin. Tapi nggak seperti Allah. Allah tuh Al-Afu Al-Ghafur, Maha Pengampun. Makanya kalau orang udah di tingkatan dia tuh, ya Allah cintanya saya sama Allah, ya Allah saya nyari kenikmatan akhirat bukan karena saya pengen surga, tapi saya pengen ridhomu ya Allah. Kelak nanti orang masuk surga, dia udah nikmatin semua hal. Jannatu adnin tajri min tahtil anhar. Dia udah nikmatin sungai yang mengalir tuh, air susu, air madu, sirup semua dan lain sebagainya. Dia nikmatin kenikmatan surga. Tapi ada sebagian penghuni surga yang masih nangis. Ditanya sama Allah, kalian maunya apa? Wahai para penghuni surga, kalian udah dapat nikmatnya surga, madza turidun, pengen apa lagi sih? Gitu. Maka kata para penghuni surga, ridhoka ya Rabb, yang kami pengen tuh ridhomu. Ini kayak contoh, saya ngasih contoh gini. Ibu-ibu main ke rumah saya mau mampir ke rumah Ustazah Syifa katanya. Ya udah, saya bilang mampir aja. Tapi maaf Bu, saya nggak ada di rumah. Nanti ketemu aja sama orang rumah, dikasih minum, dikasih makan. Ya mampirlah ke rumah saya sebentar. Sayanya nggak nemuin ada acara. Padahal yang pengen ibu tuju tuh ketemu sama sayanya, bukan pengen main ke rumahnya. Begitupun orang yang sudah mengetahui hakikat dia ikhlas beribadah, mukhlishina lahuddin, yang bikin kita masuk surga bukan siapa yang amalnya paling banyak, bukan, tapi yang hatinya paling ridho, ikhlas dengan amal yang dia lakukan. Masuk ke pintu surga, dia lihat kenikmatan surga, alhamdulillah, tapi ada satu yang kurang. Kok saya nggak bisa ketemu sama Allah? Mana Allah itu ya Allah? Saya cuma ngerasain apa yang beliau ciptakan gitu. Ibu datang ke rumah saya, walaupun nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, ya Allah Ustazah, saya emang pengen bener ketemu Ustazah nih kemarin, contoh ibu ya. Alhamdulillah bisa ketemu. Begitulah gambaran orang yang sudah di surga tapi mereka masih menangis. Ya Bu ya, makanya sekali lagi yuk tajdid niat kita. Ya Allah, saya ini yang dicari bukan surga, ridhoka ya Rabb. Allah 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 Allah, malana maulan siwallah, kullama nadaitu yahu qala ya abdi ana Allah. Nanti itu ada syair yang berbunyi begini, Allah Allah ya Allah, nggak ada Tuhan tempat kami minta selain Engkau ya Allah. Kullama nada itu aku banyak salah, tiap hari maksiat, temen ngebangkang sama Engkau ya Allah.
Kullama nadaitu rabbi, tapi ketika aku balik lagi ke sejadah, aku doa lagi, ya Allah, ampuni aku ya Allah. Ya Allah, maafin ya Allah. Kasih ridhamu ya Allah. Maka Allah enggak pernah mengatakan tidak. Apa kata Allah jawabannya? Qala ya abdi anallah. Wahai hamba, sini balik bahasa kitanya. Saya Allah nih. Saya Tuhan kalian. Sini. Gitu. Itu ibarat anak kecil dia ngelawan emaknya. Gak kesel kita. Gak apa-apa nak, sini peluk sama ibu. Begitulah Allah terhadap kita. Ya, jadi sebesar apapun dosa kita, kelak nanti Allah ngelihat kesungguhan kita dalam bertobat. Semua diampuni dosanya illa kecuali satu. Asyirku billah, menyekutukan Allah, meminta kepada selain Allah. Kalau ada orang selama hidupnya minta kepada selain Allah, gak diampunin sampai kapanpun. Hati-hati, dosa syirik Allah gak suka diduain. Tapi kalau yang lain-lain masih dalam ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, baik. Mungkin satu lagi ya. Oh, yang kedua tadi yang apa tuh? Ada yang semuanya dia dapatin, tapi ada yang salah satunya. Kebanyakan yang semua poin tersebut, itu kan poin itu kumpulan yang saya ringkas ya, di mana para ulama itu mengatakan bahwa orang maksiat ada yang begini, ada yang dia begini, ada yang dia ngedapati semua poin tersebut, ada yang cuma 1, 2 dan lain sebagainya. Tergantung dari tingkatan maksiat yang dia lakukan seperti apa. Tapi mudah-mudahan ya 7 poin itu nggak kita dapetin semuanya ya, insya Allah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustazah. Akhirnya saya bisa lagi ke sini. Tadi saya lagi rebahan, tiba-tiba buka Instagram, ada judul di Rumil ini maksiat lagi. Masya Allah, saya langsung berpikir, ya Allah, saya sedang bermaksiat. Saya bilang, sedikit ada yang saya pertanyakan di sini. Kebetulan ini memang judulnya pas banget dengan hati saya saat ini, Ustazah. Saya itu udah lama tidak ikut kajian lagi dan memang saya sedang melakukan kemaksiatan. Saya itu kurang lebih 1 tahun satu atap dengan suami, tapi saya itu tidak pernah berhubungan badan dengan suami. Suami pulang kantor hanya sekedar taruh tas, laptop dan makan, setelah itu keluar lagi. Dan saya tidak bisa membuka hati saya untuk menegur suami saya secara layaknya suami istri. Adapun suami juga tidak pernah menegur saya, dia hanya bisa menegur anak saya. Lalu dalam 1 tahun itu Ustazah, saya menunggu penantian suami, niat baiknya untuk kami kembali bisa seperti suami istri layaknya. Dan memang saya ingat suami saya pernah bilang, kita hidup masing-masing aja, saya mengurus anak saya 100% dan kamu sama saya masing-masing aja. Dan pernah saya dengar itu kata ustazah itu begitu, katanya udah ditalak gitu ya Ustazah ya. Dan sebanyak 3 kali dia melakukan ucapan seperti itu dengan saya. Nafkah masih dapat, nafkah batin kan enggak ya? Iya, 1 tidak. tahun. Tapi nafkah lahir masih dapat karena masih kan punya buat 2 makan anak dan lain sebagainya, keperluan gitu. Betul. Cuma nafkah batinnya memang ditelantarkan gitu. Tidak selama 1 tahun lebih kita tidak sama sekali. Karena suaminya yang nggak mau memberi atau ibunya yang tidak mau disentuh. Kita dua-duanya tidak merespon. Kesepakatan bersama. Iya, bukan salah satunya. Tidak ada kesepakatan juga sih. Jadi tiba-tiba aja kita itu tidak saling Pernah merespon. Ibu mau memulai duluan? Sempat saya mengajak, ayo Pak kita tidur. Enggak, lebih baik tidur di lorong kasur, saya di atas kasur dengan anak-anak. Mungkin harus ada tekniknya. Lalu itu Ibu ya, gini, ajarin jadi tekniknya. Ini kan halal suami sendiri ya. Mungkin kalau diajak dengan ucapan dia masih menolak, nggak usah deh, enggak, karena mungkin masih kesal hatinya. Tapi begini ibu-ibu, di mana-mana pertengkaran suami istri pasti obatnya adalah hubungan suami istri. Betul. Ini ibu-ibu lebih pakar sebenarnya. Betul ya Bu ya? Betul ya? Bertengkar nih sama suami, plak. Tapi kalau udah kesentuh dikit, udah saling berpelukan dan lain sebagainya, hilang, lupa yang namanya masalah kita lewatin tadi. Gitu. Jadi kalau bisa, ibu mohon maaf. Ibu, bagaimana saya ngomongnya ya Bu ya? Ibu udah cakep ya. Di luar ibu berpakaian ala-ala wanita Hadramut, wanita Yaman tertutup. Jadi pas nyampe rumah suami pulang, ibu layani layaknya perempuan Hollywood.
Tapi sekarang udah nggak serumah Ustazah. Udah nggak ada senyum. Sudah nggak serumah karena saya udah sudah nggak menggugat. serumah. Jadi Saya sudah gugatan cerai. Saya sudah gugatan cerai pada saat saya gugat. Yang mengajukan ibu. Saya yang mengajukan saya, lalu dia keluar dari rumah, dia kembali ke rumah orang Apa tuanya. sabab utamanya kok bisa sampai diam-diaman selama setahun? Biasanya suami istri berapa hari ya nggak tahan ya bu ya? Betul nggak? Pengennya saling senyum, terus kalau pengennya gelendotan bahasa ibu-ibu tadi ya. Nah itu biasanya apa penyebabnya? Berarti ini kan krusial banget gitu kan? Makanya saya bilang ya Allah, saya sedang berada di dalam kemaksiatan banget. Saya mengugat dia 2 kali panggilan, saya datang Nggak. lalu panggilan Sebelum yang ketiga. gugat dulu apa diem-dieman dulu? Diam-diaman dulu selama 1 tahun lebih. Penyebabnya? Itu penyebabnya sih karena orang ketiga sih sebenarnya. Dari suami. Dari suami. Baik. Karena orang ketiga dari suami. Oh kata ibu-ibu. Tahu pantes nggak mau nyentuh istrinya ya bu ya? Ya nggak? Ada daun baru di luar sana ya, rumput tetangga lebih hijau pada rumput sendiri. Cuman buktinya sudah valid. Iya. Benar, sudah valid. benar Saya melakukan hal saya tersebut. Saya sudah valid dan Sudah saya tabayun gitu? Sudah saya konflikkan ke itunya. Iya, memang benar saya mengenal perempuan. Jadi Mohon saya maaf, kasus perselingkuhannya sudah sampai hubungan suami istri atau mungkin masih, kan ada selingkuh lewat chat ya, ada selingkuh ya cuman ngobrol ketemu gitu. sepertinya sih serius, makanya di Serius, rumah sudah kan dia ke tidak tingkatan yang lebih serius iya, gitu. betul. Jadi akhirnya ya udah saya gugat, dia keluar dari rumah saya. Cuman panggilan pertama katanya oke, saya nggak datang. Tiba-tiba saya masuk ke ruang sidang 3, langsung hakimnya bilang itu suami ibu, masya Allah kok kamu datang. Saya bilang begitu, padahal terus? sepakatnya nggak mau datang biar cepat selesai. Lalu kita di mediator tetap saya Mediasi. kekeh dengan pendirian saya. Saya bilang saya itu cerai karena Allah. Saya bilang tanpa ada embel-embel. Saya bilang gitu. Begini, Tapi dia datang lagi itu Ustazah. Abghadul halali ilallah at-talaq. Allah paling benci sama orang yang cerai, walaupun tuh halal sebenarnya hukumnya, cuman benci Allah. Orang ketiga, oke, KDRT, orang ketiga, apalagi yang bikin ya kita boleh gitu ya meminta perceraian. Penyakit, contoh baru nikah sama suami nih, pengantin baru, ada penyakit, salah satunya koren. Koren itu, mohon maaf ya, kalau buat perempuan itu koren tuh ada daging atau tulang lebih di area kewanitaannya, sehingga menghalangi suami untuk mendapatkan kenikmatannya. Maka suami mentalak istri boleh, karena nggak bisa dilanjut. Atau mohon maaf suaminya impoten, baru nikah, oh ternyata kan nggak bisa ya, akhirnya melakukan dan lain sebagainya, itu boleh-boleh saja. Efeknya perpisahan. KDRT yang berkelanjutan, perselingkuhan, zina yang tidak ada hentinya, boleh juga. Cuman begini bu, pasangan kita manusia, saya udah bilang pasangan kita manusia. Dia salah, kadang dia benar. Kenapa talak tuh sampai 3? 1, 2, 3. Kenapa nggak talak 1 sekaligus langsung cerai? Karena 3 kali itu adalah waktu berpikir, waktu memberikan kesempatan. Tidak ada manusia yang tidak berubah. Mungkin dia punya kesalahannya berat, dia udah pernah berhubungan dengan orang lain. Cuman kalau dia taubatan nasuha, dia bilang, "Ma, kita balik lagi yuk. Kita bangun lagi keluarga kita, anak-anak kita. Papa udah benar-benar bertaubat, pengen merubah semuanya." Itulah kenapa ada proses talak 1, 2, 3. Jadi proses berpikir. Tapi Ustazah, apakah saya berdosa ketika saya tidak jadi memenuhi panggilan ketiga, panggilan putusan dari pengadilan, karena saya berpikir lebih melihat anak-anak, tapi saya sama suami sudah tidak serumah lagi gitu. Cuman semenjak kejadian ini saya jadi malas beribadah. Adapun beribadah saya selalu di ujung waktu saya rebahan. Selama belum talak 3 harus sering-sering mediasi. Harus sering-sering mediasi sebelum talak 3. Karena kalau udah talak 3 nanti penyesalannya lebih dalam lagi. Itu harus nikah muhalil. Ya, ibu harus nikah sama orang lain baru bisa balik sama suami ibu yang pertama. Lebih sakit lagi. Makanya ada waktu nanti bisa akad baru lagi selama masih talak 1 sama 2. Datang aja untuk apa? Ngelihat masih ada getaran nggak di hati. Kan ngelihat dulu ya bu ya. Ibu datang ke pengadilan, suami datang juga kan? Pas putusan hakim, saling tatap-tatapan. Ya Allah, masih dak-dikduk rasanya. Masih bergetar. Kayaknya masih ada peluang deh untuk bareng-bareng gitu. Tapi sekali lagi itu kembali ke yang merasakannya. Saya nggak bisa nyuruh balik atau tidaknya. Cuman efeknya kenapa jadi maksiat, ibadah males. Nah itu salah.
Ketika kita punya masalah, jangan kita salahkan ibadah dan Allahnya, jangan. Allah tuh nguji kita dengan pasangan, anak, kehidupan yang kadang nggak sesuai dengan harapan kita. Bisa jadi memang, dan memang bukan bisa jadi, Allah tuh lagi nguji seberapa keimanan kita. Kamu dikasih suami yang baik, dia nggak selingkuh, nggak ada orang ketiga, baik rumah tangganya, oh ibadah kamu bagus. Ketika suami kamu berkhianat, rumah tangganya mulai diuji. Oh ternyata kamu maksiat kepadaku, nggak mau lagi kamu ibadah. Allah pengen lihat bagaimana keadaan kita lagi senang maupun susah. Jadi kembali, titik poin masalahnya mungkin berbeda. Satu ibadah, satu tentang hubungan rumah tangga. Bagaimanapun kelanjutan hubungan rumah tangga, mau ibu balikan atau tidak, kembali lagi itu putusan ibu. Istikharah, ibu yang paling tahu menjalani kehidupan tersebut. Kalau sekiranya nggak bisa dimediasi lagi, memang nggak mau berubah suaminya dan akan lebih efek buruk lagi kalau dilanjutkan, silahkan, mangga, itu keputusan ibu. Tetapi poin yang kedua, masalah ibadah, sehancur apapun ibu, ibadah nggak boleh ditinggalkan. Ada orang hancur diselingkuhi sama suaminya, dia buka jilbab. Banyak kan? Habis cerai dia buka jilbab. Ya Allah ya Rahman, dia mempermainkan agama. Gak ada hubungan dia sama suaminya kemudian dengan berjilbab, dengan dia taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu beda bab. Mau dia senang susah ya ibadah mah harus tetap dilakuin gitu. Ya, jadi itu yang harus ibu lakukan adalah bagaimana memotivasi diri untuk terus ibadah dalam keadaan apapun. Ya, masalah rumah tangga terus doa, minta yang terbaik, ya Allah, tunjukin jalan yang baik buat kami. Karena dalam Al-Quran Allah bilang begini, terakhir, bagaimana bunyinya itu? Saya lupa ayat Qurannya. Ujungnya tuh lanahdiyanna subulana, ya. Wa man jahada fina lanahdiyanna subulana. Siapa orang yang benar-benar jihad menuju aku, kata Allah, kami tunjukin jalannya. Ibu punya masalah, mintanya sama Allah, Allah kasih jalan keluarnya. Makanya jangan ngejauh sama Allah gitu ya Bu ya. Kurang lebih seperti itu, mudah-mudahan insya Allah dikasih solusi yang terbaik ya. Makasih buat Ustazah. permasalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.